Eee, Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini, pada pagi hari ini kita akan, eee belajar mengenal, eee, pluralisme dan anti radikal. Jadi di sini nanti, mohon untuk disimak, nanti akan ada kuis, eee, yang jelas ada hadiahnya ya nanti untuk, pertanyaannya. Baiklah, untuk, eee, perkenalan dulu ya. Baik baik, untuk yang pertama nama saya Rilo Kuncoro, untuk alamat saya, Jalan Rijing, Papringan, Depok, Sleman. Untuk, nomor HP, udah tercantum di sini ya, untuk 08233336807000. Baik, jadi nanti saya adalah, wali kelas dari, kelas 10 TPSM. Jadi nanti, untuk wali kelasnya kalian, untuk yang TPSM, saya sendiri. Baik, jadi di sini ya kita akan membahas yang pertama di sini, pluralisme adalah suatu hal yang memberikan makna jamak, tidak satu. Jadi misal segi kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Jadi pluralisme sendiri di sini akan ada uh, kategorinya. Yang pertama uh, agama, yang kedua budaya, dan yang ketiga adalah bahasa. Jadi pluralisme di sini mirip semboyan Indonesia ya, waktu kerajaan Majapahit dituliskan di uh, sebagai semboyan kita juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, di sini kita akan membahas tentang pluralisme. Yang pertama, agama. Nah, di sini untuk agama sendiri ada bermacam-macam untuk agama. Tapi untuk di Indonesia sendiri ada 6 agama. Jadi ada 6 agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Baik, di sini kita akan membahas tentang agama-agama atau fungsi dari agama. Jadi pembelajaran fungsi agama untuk yang pertama adalah membuat manusia menjadi pribadi yang baik. Di sini saat kita mempelajari agama, kita akan menjadi pribadi yang baik. Karena apa? Semua agama itu mengajarkan pembelajaran yang baik. Nggak ada yang agama itu menyesatkan, istilahnya menjerumuskan kita yang ke jahat, istilahnya sifat kita kejahat, enggak. Untuk agama sendiri, apalagi di Indonesia ini, semua ajaran agama baik. Nah, di sini pribadi yang menjadi lebih kita bisa apa ya? Yang jelas terhindar dari perbuatan yang keji. Jadi saat kita orang belajar agama itu biasanya kita akan kurang, istilahnya kita akan kurang akan adanya perbuatan keji. Jadi itu untuk membuat manusia menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita di situ kita fokus untuk beribadah, kemudian berbuat baik kepada sesama, teman, keluarga, maupun musuh sekalipun kita harus berbuat baik. Baik, untuk yang kedua terhindar dari perbuatan dosa. Nah, di sini setiap agama juga beda-beda perbuatan dosa. Jadi yang jelas di sini perbuatan dosa
setiap agama berbeda-beda, jadi kita harus menghargai, apa ya, keputusan dari agama tersebut. Tapi, semua agama juga, baik, apalagi kita yang di Ma'arif, itu juga karena kita mayoritas, bukan minoritas ya, tapi mayoritas semua, hampir semua itu emang Islam. Jadi, eee, agama ini membuat kita itu menghindari perbuatan dosa. Jadi agama itu, melarang istilahnya berbuat, eee, yang tidak senonoh atau menjelekkan orang lain, atau biasanya nek saiki, apa namanya itu, eee, bullying. Nah, di sini, saat kita mem-bullying seseorang, kita nanti akan mendapatkan dosa. Jadi saat kita tahu agama, waduh, kita, nggak bisa ya istilahnya, waduh, kita jangan jangan sih kita membuli teman kita, nanti kita, akan dapat balasan nanti, kita akan membuat dosa. Nah, jadi, menurutku itu sih contoh kecil, dari, saat kita fungsi belajar agama itu seperti itu. Untuk yang ketiga, selalu ingat kepada Tuhan. Sama halnya yang tadi ya, terhindar dari perbuatan dosa, hampir sama, tapi di sini, kita tahu bahwa, setiap agama itu mempunyai Tuhannya masing-masing. Kita membahas, di agama kita sendiri ya, di Islam terutama, itu kita, ingat pada, eee, Allah, kemudian kita, mempercayai, Rasul, kita harus, menghormati, eee, nabi-nabi, kayak gitu. Jadi memang benar-benar Al-Quran dan yang sebagainya. Jadi, saat kita ingat kepada Allah atau kita ingat kepada Tuhan, kita itu, dijauhkan dari, eee, rasa rasa ingin berbuat jahat. Jadi seperti itu. Baik, untuk yang keempat, lebih bersyukur dalam kehidupan. Nah, di sini, untuk, agama kita sendiri di Islam itu, saat kita mempelajari agama, eee, lebih mendalam lagi itu, rasa syukur nikmat itu kita dapatkan gitu loh. Jadi, eee, kita misalkan, eee, kita berbuat baik, setelah kita memberikan uang, ada pengemis kita kasih, uang 1.000 ya misalkan ya, kita kasih. Itu mempunyai rasa apa ya, kita le lega atau lego istilah kayak gitu. Jadi kita, wah, alhamdulillah lah gitu, bisa berbagi rezeki ke orang lain. Itu rasanya kayak, seneng, terus kemudian bangga, dan bukan berarti kita sombong, enggak, tapi, kita lebih mensyukuri, waduh, kalau kita misalkan, coba kita jadi, pengemis gitu, pasti, apa ya, kehidupannya belum tentu, bisa makan 3 kali sehari seperti itu. Jadi, fungsi dari belajar agama ini, kita bisa lebih bersyukur dalam kehidupan. Baik, untuk yang kelima, membuat manusia lebih ikhlas. Jadi, hampir sama sih, apa ya, tapi, syukur sama ikhlas ini juga, berbeda juga. Untuk ikhlas itu misalkan kita, eee, di, apa ya, diejek lah istilahnya, itu juga ikhlas, sabar, kemudian, saat kita, memberikan sesuatu juga ikhlas, istilahnya kita memberikan pertolongan itu ikhlas gitu. Jadi, fungsi belajar agama itu membuat manusia lebih ikhlas itu, kita lebih, apa ya, nyaman untuk berbuat baik ke depannya. Jadi, eee, itu untuk fungsi belajar agama. Nah, di sini kemudian kita akan membahas tentang, pluralisme yang, eee, tentang budaya ya. Jadi budaya di sini, menurut
Raplington ya, didefinisikan budaya dalam bukunya The Cultural Background of Personality. Menurutnya budaya adalah perilaku yang dipelajari dan hasil perilaku yang elemen komponennya dibagi dan dikeluarkan oleh anggota masyarakat tertentu. Nah, jadi di sini kita ya di Indonesia itu ada banyak sekali budaya maupun suku, kemudian cara pandang, kemudian tempat, yang jelas banyak banget perbedaan. Nah, di sini pluralisme atau secara tidak langsung kita harus gimana sih caranya untuk menghargai budaya kita sendiri gitu. Apalagi kita kan kebanyakan ya di sini kayaknya juga orang Jawa, jadi kita harus menjaga sopan santun, kemudian istilahnya menghormati yang lebih tua. Mungkin juga semua budaya seperti itu, menghormati yang lebih tua. Nah, untuk budaya sendiri ada banyak sih, saya ceritain sebentar aja ya. Untuk yang ini ada di kanan kanan itu kayak orang sarung dan kemudian menggunakan belati ya, atau biasanya nek wong Jawa keris. Nah, di situ itu namanya adalah tarung sarung yang ada di Bugis. Jadi budaya mereka itu ya jangan ditiru ya, tapi ini sebagai mungkin warisan nenek moyang dulu, karena orang Bugis itu terkenal dengan apa ya? Ya kalau kamu misalkan harga diri itu dipertaruhkan banget. Makanya saat mereka harga dirinya diinjak-injak, maka mereka akan uh, apa ya, kayak dengan budaya tarung sarung itu nanti satu sarung itu akan diisi 2 orang, kemudian mereka akan istilahnya bertarung di situ sampai siapa yang mati. Itu apa ya, ya kita jangan menyentuh itu, cuma banyak sekali budaya di Indonesia yang harusnya kita pelajari juga, istilahnya kita ambil positifnya aja, yang untuk negatif jangan. Untuk kayak seperti Dayak ini, kemudian ada yang Jawa yang main wayang, kemudian ada dari Papua, kemudian ada yang dari Bali. Di Bali ini juga unik karena dulu ya, bukannya saya apa ya, lebih ke porno enggak, tapi dulu itu Bali itu untuk ceweknya sendiri itu enggak menggunakan pakaian dalam, atau bukan bukan berarti saya terus nanti kalian searching Bali zaman dulu gitu, jangan. Jadi Bali di sini dulu itu nggak menggunakan pakaian, jadi teng glandung apa ya, teng gandul bahasa Jawa nih ngono lah istilahnya. Jadi orang-orang Bali itu dulu kayak gitu, mempunyai budaya sama halnya kayak Papua juga sama, yang ceweknya dulu itu tidak menggunakan pakaian selai sama sekali yang di atas, seperti itu. Baik, langsung fungsi dari belajar budaya ini apa sih gitu. Jadi untuk yang pertama itu lebih menghargai perbedaan. Jadi saat kita mempelajari budaya, saat kita mempelajari apapun itu kita akan lebih menghargai perbedaan. Apalagi di Indonesia ini banyak banget budaya. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu juga berbeda-beda, dari logat, dari dari cara makan pun juga beda, makanannya juga beda, istilahnya lidah cita rasanya masakan berbeda-beda. Jadi kita lebih menghargai, misalkan pengalaman ya dari saya sendiri,
Dulu, saya kuliah banyak, dari orang yang, dari timur istilahnya, orang yang katanya orang keras gitu. Mereka itu emang logatnya itu seperti itu. Jadi emang emang emang, "Hei Pace!" gitu misalkan, "Hei Abang, kenapa kamu? Lihat-lihat." Misalkan. Itu ya, ep kadang itu bercanda seperti itu. Jadi kalau orang yang pertama lihat itu, "Waduh, aku arep dipolo apa ya?" Misalnya gitu. Enggak. Jadi dia itu, logatnya itu juga berbeda gitu loh. Jadi, kalau misalkan, "Waduh kok ngeri ya ketoke," enggak, mereka itu emang logatnya seperti itu, emang agak keras dia, tapi aslinya enggak. Ya, itu bercandaan gitu. Makanya, eee, saat kita mempelajari budaya itu kita lebih bisa menghargai, perbedaan gitu, enggak terus, "Waduh kok kowe mecicil e, gelut yo," enggak kayak gitu. Jadi emang bener-bener kita bisa menghargai, oh ternyata orang timur itu, istilahnya kalau ngomong agak keras gitu, emang kayak gitu. Nah, eee, berbeda dengan orang Jawa, Jawa kan, eee, lemah gemulai istilahnya, lembut gitu, "Monggo Pak, monggo Bu." Nah, kalau di sana, eee, apa ya, orang misalnya, "Permisi Bu," atau "Nderek langkung," gitu ya ora ngerti mesti. Yo aneh malahan gitu loh. Soalnya teman-teman saya itu kayak gitu, misalkan, dia itu sekitar 4 tahun ya kuliah di Jogja misalkan. Dia kalau, eee, istilahnya lewat di depan orang tua tuh, "Permisi Bu, monggo," gitu. Jadi emang bener-bener mereka itu walaupun orang timur tuh, bisa menghargai, eee, bisa apa ya, bisa beradaptasi dengan lingkungan orang Jawa dan kemudian saat dia balik ke tempatnya itu malah, "Permisi Bu," itu malah kayak diliatin gini loh, "Ini anak kenapa hei?" Ya emang, apa ya, setiap budaya kan berbeda, makanya fungsi dari belajar budaya ini, kita bisa lebih menghargai perbedaan, seperti itu. Jadi baik, untuk yang, fungsi dari pembelajaran budaya, yang kedua adalah menyelamatkan warisan nenek moyang. Jadi di sini, apa ya, eee, "Jowo ilang Jowoné," katanya kayak gitu. Misalkan kita orang Jawa itu nggak melestarikan wayang, nggak melestarikan, apa ya, campur sari, nggak gamelan, jatilan dan yang lain-lain itu, mungkin kita nggak punya jati diri istilahnya kita itu, "Lah kamu orang Jawa dari mana?" Gitu. Cuma logat, eee, "Ra tau ndelok wayang," misalnya kayak gitu. Jadi emang bener-bener, eee, saat kita mempelajari budaya itu bakal kita mengenalkan warisan nenek moyang. Jadi jangan sampai walaupun kita itu Jawa, terus kita pindah ke Papua, misalkan ke, Sumatera, itu jangan terus kita itu lupa akan jati diri budaya kita sendiri, gitu. Jadi agar ke depannya atau, eee, seterusnya itu turun-menurun, ke anak cucu kita, kayak gitu. Itu ya untuk yang kedua. Yang ketiga adalah peka terhadap lingkungan sekitar. Peka, iki biasane peka ngene iki ya sik cah lanang, nek sik cah wedok koe yo nggak ngerti ya, tapi, kebanyakan yang peka cowok. Jadi di sini, apa ya, enggak sih cuma bercanda aja. Jadi, peka di sini terhadap lingkungan sekitar itu misalkan ya kita ya, kita belajar, budaya di, kota gede, biasanya kota gede, karena di sana itu, lingkungannya itu perajin, kita lihat, "Oh ternyata seperti ini toh, gini-gini, oh ternyata membuat, perak itu seperti ini, oh iya. Berarti ternyata susah ya untuk, apa,
membuat perak itu istilahnya kayak gini 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 sampai prosesnya lama banget, makanya harga perak itu agak mahal gitu. Oh, jadi kita itu, saat kita ingin tahu budaya kita sendiri, jadi kita kadang itu bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Misalkan, ada orang yang meninggal nih, misalkan, tetanggamu gitu, kita malah nggak datang gitu loh, sibuk sibuk di rumah, lontang-lantung gitu. Jadi emang benar-benar, eee, saat kita belajar budaya itu kita bisa menjadi peka terhadap lingkungan sekitar. Makanya, kalian yang nggak peka terhadap lingkungan berarti kalian, belum belajar budaya kalian, itu ya. Baik, untuk yang keempat, mendapat keistimewaan. Wah, apa sih mendapat keistimewaan di sini? Jadi mendapatkan keistimewaan di sini, ini misalkan, kamu bisa istilahnya bermain wayang kulit, padahal di era sekarang itu orang yang bisa memainkan wayang kulit itu susah banget. Jadi nggak semua itu bisa gitu loh. Makanya kalau misalkan kamu bisa memainkan, eee, istilahnya jadi dalang, itu bakalan terkenal di istilahnya entah itu di kampung atau di RT-mu RW, itu pasti bakal mendapatkan keistimewaan itu. Jadi, selain itu apa sih gitu, ya kita bakalan, tahu istilahnya cara cara gimana itu, menggunakan wayang, kemudian cara membuat wayang, kadang cara untuk, berekspresi. Jadi emang benar-benar belajar budaya itu nggak gampang gitu. Jadi emang benar-benar ya gampang-gampang susah, tapi kita harus benar-benar dari hati yang, orang yang berbudaya itu bakalan mendapatkan keistimewaan yang berbeda daripada yang nggak belajar budaya sama sekali, tuh. Ya misalkan, kamu ya, misalkan kamu, keluar kota atau, baiknya wes, ke luar negeri ya, amin ya. Jadi, saat kalian ke luar negeri, kalian bakalan akan ditanya, "Asalmu di mana sih?" Gitu. Eee, Misalkan di luar negeri, mereka taunya cuma Bali gitu. Kenapa Bali, istilahnya, terkenal? Karena di sana itu budaya itu masih kental, makanya di sana itu mempunyai ciri khas dan orang-orang luar itu sangat mengapresiasi, budaya gitu loh. Makanya, di Bali itu, terkenal juga ya karena, destinasi alamnya juga bagus juga, tapi potensi, eee, budaya itu lebih, pengaruh sekali di dalam Bali itu. Di sana makanya mereka itu, apa ya, budaya itu udah kayak, eee, pacare lah istilahnya. Amben dino istilahnya sembayang, setiap hari menyiapkan, perlengkapan, ya istilahnya kita kayak sholat gitu, tapi kan mereka juga menggunakan, pakaian adat mereka gitu loh. Jarang juga, orang istilahnya ya kalau kita ya kadang ke masjid gitu pakai jin gitu, terus kita menggunakan hem. Kalau mereka kan nggak mampu, istilahnya mereka itu, eee, sholat istilahnya, kok sholat, apa, eee, beribadah itu menggunakan pakaiannya ciri khasnya orang Bali gitu. Jadi emang benar-benar, budaya itu, fungsinya itu banyak banget. Makanya kalian yang belum belajar budaya, segeralah belajar, jangan sampai telat. Nanti kalau telat, bahaya ya. Baik, kita akan membahas tentang bahasa ya di sini ya. Di sini, karena bahasa itu, apa ya, penting juga di, membahas pluralisme atau berbeda-beda ya. Jadi di sini, multikultural atau, multikultural, seperti itu. Jadi di sini, menurut, Krida Laksana dan Djoko Kencono itu,
bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Kemudian bahasa sebagai alat perantara antara anggota masyarakat satu kelompok dan alat interaksi individu maupun kelompok. Dengan singkat, kata bahasa adalah alat komunikasi. Nah, menurut tarikan seperti itu. Jadi di sini bahasa itu sangat penting untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kadang bahasa yang salah itu kadang kita bisa menjadi penyebab masalah kita. Misalkan bahasa kita meminta tolong orang gitu loh. Orang Jawa apalagi kita harus istilahnya lemah lembut, dan istilahnya kita harus punya tata kerama dalam berbahasa ya. Kalau orang Jawa ya, misalkan kita menyuruh orang kita salah bahasa ya, misalkan ya, yang pertama salah bahasanya itu eh eh oke jikoke wajane, misalnya kayak gitu. Itu untuk yang salah. Nah, untuk yang benar, saya minta tolong, boleh nggak saya ambilkan wajannya. Wajan apa, panci ya, entah itu wajan panci ya misalnya. Jadi kita berbahasa itu dengan minta tolong, atau istilahnya kita minta pertolongan ke orang itu gitu. Mau nggak gitu. Kalau nggak ya jangan kalian paksa. Tapi kan setidaknya kita berbahasanya udah mempunyai attitude yang baik gitu. Jadi emang kadang-kadang misalkan kamu sama temenmu gitu, dap dap, rupamu kayak wajan, misalkan kayak gitu ya. Terus dengan adanya kamu rupamu kayak wajan, misalkan kayak gitu ya. Terus kemudian ada satu lagi ya, misalnya rupamu kayak wajan, sambil ketawa, itu kayak berbeda gitu loh. Jadi antara menghina tapi bercanda, sama emang benar-benar menghina gitu. Itu ya untuk fungsi dari belajar bahasa ya. Ini yang pertama itu sebagai alat komunikasi, karena komunikasi itu sangat perlu gitu loh. Enggak cuma kita berkata ya alat komunikasi, kadang bahasa itu juga saat kita ngetik, istilahnya saat kita ngechat guru gitu loh. Ngechat guru p 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 iki p iki salam opo, salam p pedok opo gitu, kak p ki opo sih hasilnya, saya juga nggak tahu. Kalau bisa itu menggunakan kata yang lebih baik gitu loh, istilahnya assalamualaikum, atau entah itu selamat pagi, itu kan lebih baik. Misalkan nama yo Pak Rilo misalkan, temen yo Hafid, David, Poliali gitu. Enggak PPPPPPPPPPPPPP. Itu menurutku orang zaman sekarang tuh kayak nggak punya attitude, nggak punya sopan santun sama sekali. Gitu ya. Untuk yang kedua adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi setiap negara juga mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Kayak misalkan di Cina yang mempunyai bahasa Cina, di Jepang yang mempunyai bahasa Jepang, di Indonesia misalkan Indonesia yang mempunyai bahasa Indonesia, tapi menggunakan masih banyak bahasa juga, sama halnya di negara-negara lain gitu. Istilahnya bahasa nasionalnya itu bahasa Cina, tapi masih ada Cina, entah itu Mandarin, entah itu apa. Istilahnya apa ya? Di sini kok bahasa itu sangat
bermanfaat banget untuk sebagai alat pemersatu bangsa, karena di sini dengan kita berbahasa itu, oh dia ternyata orang Jepang, oh dia orang Cina, tapi jangan sampai kita rasis gitu. Jadi cuma asal sebagai pemersatu bangsa aja. Misalkan di Jawa itu ada bahasa Jawa, di Sumatera ada bahasa Sumatera, entah itu di Palembang itu juga beda lagi, terus kemudian di Bengkulu beda lagi, di Riau, Lampung itu beda. Makanya ada bahasa Indonesia istilahnya di negara ini itu sebagai pemersatu antara pulau-pulau, entah di Sabang sampai Merauke itu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi untuk yang fungsi yang ketiga adalah identitas suatu suku atau bangsa ini, apa ya, yang saya katakan tadi. Jadi memang benar-benar apa ya, bahasa ini mempengaruhi, oh dia itu ternyata bahasa Jawa ya, oh berarti dia orang Jawa. Jadi emang benar-benar bahasa itu akan melekat istilahnya di dalam diri kita sendiri gitu. Setiap orang juga, tapi kadang juga ada yang sok-sokan gitu, misalkan pengen jadi orang Jakarta, nyak babe mau kemana ente, misalnya gitu. Jadi memang benar-benar di sini sebagai identitas suatu suku atau bangsa itu sangat perlu, karena nanti saat kita bertemu sama orang itu pasti yang ditanyakan, di mana tempat tinggalmu, misalnya kamu asal dari mana. Baik, lanjut untuk yang keempat ya. Yang keempat, sebagai sarana menunjukkan ekspresi. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa adalah suatu entah itu kalimat, kata, atau istilahnya ekspresi itu juga berpadu campur gitu loh. Misalkan ngechat itu, makanya kebanyakan orang yang ngechat itu kadang bisa salah paham karena apa? Kita nggak tahu istilahnya ekspresi bahasanya itu seperti apa. Misalkan misalkan ya aku bilang terserah gitu, misalnya terserah gitu. Orangnya tahu itu, wah ini kok marah gitu. Maksud, tapi aslinya tuh terserah gitu. Terserah. Jadi emang benar-benar bahasa itu saat di chatting dan kemudian di ngomong langsung itu juga berbeda. Makanya di sini kita harus benar-benar apa ya, menghargai teman. Kalau misalkan temennya itu, oh ternyata dia itu ngomong gini tuh karena kayak karena kondisinya seperti ini. Jadi kita saling menghargai satu sama lainnya gitu. Itu ya. Uh, itu kemudian untuk yang ini ya, untuk yang terakhir ya, untuk radikal. Jadi di sini dalam kamus besar bahasa Indonesia atau Depdiknas, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi juga memiliki penilaian berbeda terhadap politik, yaitu membenarkan bahkan membutuhkan tidak kekerasan menyangkut politik sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik. Jadi di sini radikal itu seperti itu. Jadi dengan cara yang lebih keras. Makanya di sini saat kita belajar budaya itu, jadi kita akan terhindar dari radikal ini. Karena apa? Karena saat kita berbudaya, saat kita mempunyai, misalkan kita orang Jawa ini, kita orang Jawa mempunyai istilahnya apa ya, kita itu mempunyai tata krama dalam hal berbudaya maupun berbahasa maupun attitude itu bakalan saat kita belajar budaya itu, kita akan dihindari dengan cara istilahnya kekerasan.
Tapi nggak menampik kemungkinan kalau misalkan kita terlalu percaya, istilahnya terlalu sepaneng ya misalkan. Soalnya apa, kebanyakan, eee, istilahnya teroris teroris ISIS itu, dia itu tegel orangnya, nggak terus nggak punya rasa toleran, itu nggak ada. Misalkan, kamu, misalkan ISIS ISIS ya misalkan, menyandra orang itu, intinya tuh cuma satu 2, hidup atau disiksa. Jadi emang benar-benar di sini itu kalau bisa kita dihindari, perbuatan radikal ini. Karena apa, eee, selain entah itu, berdampak untuk selanjutnya misalkan, ke yaumul hisab atau nanti bakalan kalian akan ditimbang istilahnya dosa-dosanya. Tapi di sini radikal itu juga nggak cuma nggak cuma apa ya, tentang agama, tapi kadang budaya juga bisa radikal dengan cara mereka itu apa ya, seenaknya sendiri gitu, seenaknya sendiri, nggak terus, eee eee, pernah kejadian kayak misalkan, waktu 2000 berapa ya itu, ada peperangan Sampit antar budaya ya, dari suku Madura dan suku, Dayak. Jadi di situ apa ya, kita juga, eee, harus menghindari seperti itu gitu pemikiran. Jangan sampai walaupun, suku itu, tapi enggak semua itu menyangkut. Misalkan dari suku Jawa gitu, eee, terus merantau di Kalimantan, di Dayak. Orang Jawa ini istilahnya membunuh orang Dayak misalkan ya, membunuh orang Dayak. Nah, di Dayak sendiri itu misalkan kalau kamu membunuh orang Dayak itu ada, apa ya, semacam hukuman atau hukum adat. Jadi hukum adat itu kalau nggak salah itu sampai, babi berapa gitu. Jadi emang benar-benar saat kamu membunuh orang itu harus membayar denda ya, denda hukum hukum, eee, adat itu banyak banget gitu. Makanya, eee, itu bagus karena apa, kalau misalkan kita, terjadi seperti, perang Sampit atau Dayak melawan Madura itu juga, bisa dikatakan, radikal juga kalau misalkan kita terlalu, sepaneng istilahnya orang-orang kayak gitu. Aduh, ya nah, kemungkinan itu aja. Kemudian, sebelum saya akhiri ya, ini ada, eee, pertanyaan, istilahnya bukan pertanyaan sih, tapi soal buat kalian. Eee, Istilahnya coba kalian, eee, apa ya, tentang budaya ini ya, untuk nanti untuk, yang bisa menjawab, bakalan saya kasih hadiah. Jadi, jangan sampai kalian, nggak, menjawab, eee, soalnya. Nanti yang istilahnya yang paling cepat dan yang paling bagus nanti bakalan akan saya berikan hadiah. Apa itu hadiahnya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu sih. Nggak. Jadi nanti, apa ya, biar penasarannya juga, yang penting kalian mengerjakan besok, kalian kerjakan, kalian kumpulkan, ke Google Form yang saya buat. Jadi nanti, eee, siapa tahu ya kalian mendapatkan hadiah tuh ya, walaupun nggak, eee, istilahnya cuma kecil, tapi insya Allah bermanfaat buat kalian, gitu ya. Sebelumnya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.